Baik, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan mulai pembelajaran kita di mata kuliah Kitab Rut. Hari ini kita akan masuk pada introduksi Kitab Rut. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia, belas kasihan, rahmat-Mu bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali dapat berkumpul untuk mempelajari salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, yakni Kitab Rut. Nah, kami ingin memahami betapa pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi umat Allah sekalipun ada dalam masa-masa yang sulit. Namun janji-Mu tidak tergoyahkan, janji-Mu tidak terpengaruh dengan kondisi situasi yang dialami oleh umat manusia. Kami mau mempelajari kitab ini lebih dalam dengan pertolongan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di sini ada salah satu gambar yang mungkin tidak terlalu jelas ya. Ini adalah salah satu ilustrasi penggambaran seorang Rut yang menjadi tokoh, salah satu tokoh di dalam penulisan kitab Rut ya. Jadi apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari di dalam semester ini adalah kitab Rut, di mana kitab Rut termasuk di dalam kelompok kitab sejarah ya. Jadi sebenarnya kita mau mempelajari kitab sejarah, tapi yang menjadi subjek pembelajaran atau eksposisi kitab adalah kitab Rut. Nah, kitab Rut seperti kita ketahui berlatar belakang di zaman hakim di Israel. Jadi ketika itu belum ada yang namanya raja ya, jadi Israel itu belum memiliki pola kepemimpinan raja ya. Jadi masih teokrasi dan hakim pada waktu itu adalah orang yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk menjadi pemimpin bangsa itu, untuk mengatur atau menuntun bangsa itu untuk menjadi sebuah kelompok atau suku yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi itulah hakim-hakim. Jadi hakim-hakim adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah. Nah, yang dipilih langsung oleh Allah. Nah, kitab Rut itu menceritakan kisah pada periode setelah kematian Yosua dan sebelum penetapan raja-raja. Ini periodenya. Kemarin saya berkhotbah dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Di situ sebenarnya adalah pesan-pesan terakhir Yosua ya, sebelum dia meninggal. Jadi Yosua sempat mengumpulkan para pemimpin, para hakim-hakim kemarin ya, para hakim-hakim, para pengatur pasukan ya kan. Lalu kemudian dia menyampaikan pesan supaya mereka memperbarui perjanjian atau komitmen ya. Dan salah satu ungkapan yang paling terkenal adalah aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yosua. Dan menarik karena salah satu kisah di dalam kitab Rut itu menceritakan satu keluarga yang hidup pada masa setelah kematian Yosua. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mengalami satu masa yang namanya kelaparan, masa krisis ya. Dan di masa itulah ada satu keluarga yang harus survive, harus mencari kebutuhan hidup dan mencari jalan keluar dari yang namanya kelaparan. Nah, inilah yang
terjadi. Jadi latar belakangnya mereka dipimpin oleh hakim-hakim dan berada pada masa setelah kematian Yosua dan sebelum penetapan raja-raja. Kita tahu penetapan raja-raja itu terjadi pada zaman siapa? Samuel ya. Samuel yang dipilih oleh Allah sebagai nabi untuk dia mencoba untuk mencarikan seorang raja yang cocok bagi umat Israel. Karena orang Israel menginginkan raja seperti bangsa-bangsa lain ya. Nah, bangsa-bangsa lain punya raja, kami kok tidak punya raja. Jadi pada masa transisi itulah peristiwa ini ada. Nah, di dalam kitab Rut kita nanti akan menjumpai beberapa tokoh, yaitu Rut yang disebut sebagai seorang janda Moab yang menjadi tokoh sentral ya, tokoh sentral. Nah, tokoh sentral dalam hal ini itu dia yang menjadi figur yang ya kalau dalam kisah sebuah film itu ini apa namanya aktor utamanya kira-kira begitu ya. Nah, tokoh sentral. Kalau aktor utamanya tetap Tuhan sebenarnya, aktornya bukan sutradara. Sutradara. Ini aktornya. Kalau sutradaranya tetap Tuhan, tapi aktor utamanya adalah Rut. Kemudian ada Naomi yang disebut mertua Rut, ini orang Israel. Lalu ada Boaz. Boaz ini adalah salah satu family atau keluarga Naomi dan juga disebut sebagai calon suami Rut ya, atau bisa dikatakan suami Rut pengganti ya. Nah, pengganti suami Rut ya setelah suaminya meninggal. Kemudian ada Orpa. Orpa itu saudara perempuan Rut. Nah, memang beberapa nama lain disebut. Ada Elimelek, ada Malon, dan ada Kilion ya. Tetapi mereka hanya disebut di bagian awal kitab, lalu dikatakan mereka itu sudah mati begitu. Jadi tokoh itu disebut hanya sebentar saja dan tidak dinampakkan bagaimana mereka kehidupan mereka. Mereka hanya dijadikan sebagai prolog saja, Oke. Saudara tidak perlu nulis ya, nanti kalau perlu saya kopikan ya. Ini introduksi ya sebelum kita masuk ke dalam diktat kuliah. Oke. Nah, ringkasan kisah. Nah, saya mau perbesar dulu ya ini. Ini sebelum kita nanti membahas lebih dalam ringkasan kisahnya. Di situ saya tulis Rut meninggalkan tanah Moab dan mengikuti Naomi ke Bethlehem. Ya, ini ringkasan kisahnya. Setelah sebenarnya ini langsung langsung terpotong ya sebenarnya sebentar. Ketika Rut sudah pergi ke Moab dan di Moab ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Mereka merantau bersama Elimelek, kemudian mati dan mereka sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Nah, lalu Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem dan Rut meninggalkan tanah Moab, tempat kelahirannya, ya, tempat asalnya, dan mengikuti Naomi. Naomi yang juga sama-sama janda. Janda mengikuti janda, janda muda mengikuti janda tua, kira-kira begitu ya. Nah, menarik ini, kisah ini menarik. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi di Bethlehem? Bagi Rut ini adalah tempat suaminya, tetapi sebenarnya ini tempat yang asing buat dia. Oleh karena itu dia bekerja di ladang Boaz ya. Dia menjadi seorang karyawan, bekerja yang kemudian menjadi tempat Rut dan Boaz bertemu. Ini cinlok ya, kira-kira begitu. Ya. Lalu Boaz menikahi Rut dan mereka menjadi bagian dari garis keturunan Raja Daud. Ini yang menarik. Dari kisah Rut itu di akhir pasal disebutkan bahwa keturunan dari Rut dan Boaz ini adalah salah satu silsilah di dalam garis keturunan Daud. Dan menarik kalau saudara lihat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas,
Kalau saudara perhatikan di sana, bukan Boaz yang disebut, tetapi yang disebut adalah Ruth. Benar ya? Padahal kita tahu Ruth itu adalah orang Moab. Kita ngerti orang Moab itu siapa? Siapanya orang Israel? Musuh besarnya orang Israel. Musuh besarnya orang Israel. Menarik ya? Nanti kita akan diskusikan kenapa di dalam silsilah itu Ruth ditampilkan, bukan Boaz. Biasanya kan Boaz ya, tapi kenapa Ruth ditampilkan? Ini menarik. Nah, jadi kalau kita perhatikan nanti, ini hanya pengantar saja. Ada beberapa tema yang dilihat. Kalau tema itu biasanya satu ya, tetapi cara pandangnya banyak. Ya, cara pandangnya banyak. Ada beberapa orang yang melihat kitab Ruth itu sebagai pemeliharaan Allah. Jadi dia melihat dari perspektif Allah dalam memelihara perjanjian atau garis keturunan tepatnya ya. Garis keturunan melalui kisah seorang Ruth. Jadi seandainya tidak ada Ruth, atau seandainya tidak ada kitab Ruth, atau seandainya Ruth itu tidak dipelihara, kira-kira apa yang terjadi? Garis keturunannya. Ya memang Tuhan bisa ya menggunakan siapapun untuk sampai pada garis keturunan Daud ya. Tetapi perhatikan, Ruth dan Naomi itu orang yang hampir punah keturunannya. Kenapa? Naomi suaminya mati, Ruth suaminya meninggal. Apakah kalau nanti di sana kita akan belajar suatu tradisi yang namanya perkawinan Levirat. Ya, ada yang pernah mendengar perkawinan Levirat? Hukum pernikahan Levirat. Oh ada ya. Oke, itu sama ya, seperti itu kira-kira. Nah, tetapi dengan matinya, harusnya kan kalau misalnya Ruth itu kan misalnya dia kan ada dua saudaranya, Mahlon dan Kilion. Kalau Kilion mati masih bisa menikah dengan Mahlon ya. Sebaliknya kalau Mahlon mati bisa menikah dengan Kilion. Tetapi dua-duanya mati. Tidak ada lagi saudara yang lain untuk dinikahi. Ya mungkin nanti Naomi bisa punya anak lagi, tapi suaminya juga mati. Kalaupun tidak mati, masa dia mau menunggu bayinya sampai gede untuk menjadi pengganti suaminya? Kan nggak mungkin ya. Jadi hampir punah. Maka ada pandangan yang mengatakan bahwa kitab Ruth itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya setuju dengan cara pandang ini. Ini saya sangat setuju karena memang demikian. Nanti akan kita melihat kitab Ruth dari sisi pemeliharaan Tuhan. Nah, tapi juga ada ajaran moral yang bisa dilihat sebagai tema utama di dalam kitab Ruth, yaitu kesetiaan. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Ruth kepada Naomi dan kepada Allah. Ini kalau kita mau melihat dari perspektif manusianya. Kesetiaan. Biasanya kalau orang yang menekankan peran manusia di dalam kehidupannya, dia akan lebih senang memilih tema ini. Ya. Lalu menjadikan ini sebagai teladan hidup supaya kita juga setia seperti Ruth yang setia kepada Naomi dan setia kepada Allah. Bisa saja cara pandang yang demikian. Ada juga yang memandang ini sebagai ajaran mengenai moral juga, kepedulian. Mengenai kepedulian. Di mana di situ Boaz yang menjadi tokoh sentral. Boaz itu peduli terhadap Ruth dan Naomi. Jadi bisa ajaran moralnya
menunjuk kepada Boas atau melihat Boas sebagai salah satu tokoh yang peduli. Tetapi kehadiran Boas itu baru terlihat pada bagian pasal akhir ya, pasal setengah akhir. Setengah di awal itu belum terlihat Boas itu. Maka kalau kita melihat hanya setengah bagian ini, ya cara pandang kita kurang menyeluruh. Lalu kemudian ada juga yang melihat ini sebagai tema mengenai pengharapan. Yaitu apa? Pengharapan dan pemulihan yang datang dari Tuhan. Ini cocok juga. Ini hampir cocok dengan bagian yang pertama, pemeliharaan Allah. Ada pengharapan dan pemulihan yang datang dari Tuhan, sekalipun orang itu berupaya mencapai pemulihan sendiri, mencapai pengharapan, mencari pengharapan, mencari masa depan dengan caranya sendiri, tapi gagal. Apakah kegagalan yang dilakukan manusia itu membuat rencana Allah gagal? Ternyata tidak. Di situ ada yang namanya pengharapan dan pemulihan yang datang dari Tuhan. Nah, ini tema utama. Saya mendorong kepada kita sekalian untuk melihat kitab Rut dari tema pemeliharaan Allah. Mengapa? Karena ini lebih komprehensif, mau mengakomodir semua gagasan-gagasan yang ada dalam kitab Rut. Dari mulai pendahuluan sampai pada akhir ya bagian kitab Rut. Saya berharap kita selesai ya dengan beberapa satu semester ini, dan mungkin kita akan sedikit cepat dalam membahas teksnya, supaya kita nanti bisa setidaknya menjumpai atau melihat, oh iya benar, ternyata kitab Rut ini adalah bentuk pemeliharaan Allah yang unik, ya, yang unik, yang berbeda dengan pemeliharaan Allah yang sebelumnya yang dicatat oleh Yosua. Yosua kemarin ya kita mendengar di dalam ayat 2 sampai ayat 3 sampai ayat 13, sayangnya nggak kita baca ya. Itu semua pemeliharaan Allah. Aku yang telah memanggil engkau, aku yang telah membawa engkau, aku yang telah mengeluarkan engkau, menuntun engkau, begitu ya. Itu kisah mengenai sejarah dari Terah, Bapak Abraham, sampai kepada zaman Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua. Pemeliharaan Allah itu luar biasa. Tetapi ini sama sekali berbeda dengan kisah atau sejarah pemeliharaan Allah terhadap Rut. Tidak mewakili satu bangsa. Kalau tadi kan memang bangsa pilihan ya. Bangsa pilihan dipelihara dengan luar biasa. Jadi mulai dari zaman Abraham sampai zaman Musa dan Yosua itu bukti pemeliharaan Allah jelas. Secara nyata diringkas di dalam Yosua pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-13 kemarin. Itu menjadi alasan untuk umat Allah itu mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah atau melayani Tuhan, lebih tepatnya begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik bahwa kitab Rut itu hanya satu keluarga dari satu umat Allah, satu bangsa Israel ya, satu kelompok bangsa Israel, satu keluarga. Tapi ternyata satu keluarga tadi adalah garis keturunan yang dipakai oleh Allah untuk membawa penggenapan janji mesianik. Ini dia. Kalau sekarang kita melihat, oh iya ternyata kenapa kok Elimelek salah satu keluarga dalam suku bangsa Yakub, Israel ya, kenapa kok hanya dia yang disorot? Kenapa kok enggak kemudian satu suku bangsa saja yang ditulis ya, tetap ditulis ya dalam kitab Samuel, Hakim-Hakim itu kan menjelaskan satu bangsa. Tapi ada satu keluarga yang ditulis
secara khusus. Rupa-rupanya kalau kita lihat dari kacamata sekarang, oh iya, karena ini adalah garis keturunan Mesias. Ya, dari situ kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Sekalipun ada banyak krisis yang terjadi, nanti saudara akan melihat ada banyak krisis yang dialami oleh keluarga ini. Oke. Kalau ada komentar atau tanggapan, silahkan langsung interupsi ya, jangan menunggu saya selesai bicara. Oke. Lalu yang berikutnya, slide yang berikutnya ini masih introduksi ya. Oke. Ada beberapa diskusi, aduh ini kurang besar ya. Ada beberapa diskusi yang biasa dijumpai di dalam kitab Rut. Ketika kita mengulas kitab Rut, ada beberapa diskusi dan saya ringkaskan di sini. Ada 4 diskusi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 diskusi. Ya. Yang pertama ini mengenai asal usul Rut sebagai orang Moab. Ya, ada beberapa tanggapan. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu yang ketika saudara memilih makalah atau mau membuat penelitian teks, analisis teks, maka diskusi-diskusi semacam ini seharusnya menjadi perhatian. Ya, menjadi perhatian untuk saudara teliti lebih dalam. Nah, mengapa identitas dan asal usul Rut itu sebagai orang Moab itu menjadi diskusi? Karena Rut adalah seorang Moab. Rut adalah seorang yang berasal dari bangsa yang digambarkan di dalam Alkitab itu sebagai musuh Israel. Ya, ini Moab. Nah, Ulangan 23 ayat 3 bahkan menyebutkan bahwa orang Moab itu tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan hingga generasi ke-10. Ada yang bawa Alkitab, silahkan dibaca Ulangan 23 ayat 3 supaya kita lebih yakin dengan hukum itu. Ini hukum sipil namanya ya. Ulangan 23 ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Nah ini dia. Sampai generasi ke-10 berarti itu paling tidak sampai berapa? 1 abad ya. Ya lebih. Ya lebih. 10 abad. Generasi ke-10 itu berarti kalau satu generasi itu kira-kira 80 tahun berarti 800 tahun. Nah, kitab Ulangan adalah sejarah di mana seharusnya Rut itu termasuk di bagian ini. Ya kan? Harusnya masuk bagian di mana dia tidak boleh masuk. Kena hukum ini harusnya. Saudara pernah berpikir ke sana? Pernah memikirkan, wah, ini Ulangan ini 23 ini ada seperti ini, tapi Rut bagaimana? Rut orang Moab. Ya kan? Nah, jadi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Rut seorang Moab dapat diterima dalam komunitas Israel dan bahkan menjadi nenek moyang Raja Daud. Apakah hukum itu sedang diingkari? Apakah Allah mengizinkan pelanggaran terhadap hukum ini? Nah, kalau mau membuat sebuah penelitian atau analisis teks atau artikel, saudara melihat studi komparasi, ya kan? Diskusi mengenai Ulangan 23 ayat 3 terhadap keberlangsungan kehidupan Rut. Nah, ada beberapa tanggapan, jangan kira ini adalah hal yang baru ya. Hal yang baru yang belum pernah didiskusikan. Sudah. Nah, beberapa sarjana berpendapat bahwa kitab Rut ini menunjukkan inklusivitas kasih Tuhan yang melampaui batasan etnis dan kebangsaan. Inklusif. Jadi kasih Tuhan itu inklusif. Tuhan memandang hati dan kesetiaan individu, bukan hanya asal-usul mereka.
Jadi Ruth melalui kesetiaannya kepada Naomi dan kepada Tuhan Israel diterima sepenuhnya dalam komunitas Israel. Kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, sekalipun ada hukum yang dibuat ya toh, oleh bangsa Israel umat Allah sebagai hukum sipil, tetapi kasih Tuhan itu melampaui batasan etnis tadi. Tadi itu kan mereka membuat batasan etnisnya. Dari Moab itu nggak boleh datang karena mereka saking apa namanya, bermusuhan dengan orang Moab. Ada hukum sipil yang mengatur itu untuk menjaga keberlangsungan bangsa Israel sebenarnya. Karena kenapa dibuat hukum seperti itu? Mungkin bukan masalah kebencian etnis ya, tetapi sekali lagi bangsa Israel itu setiap kali membuat aturan macam-macam bukan untuk menebar kebencian, tetapi mereka sedang berupaya untuk menjaga komunitas mereka. Keberlangsungan komunitas mereka itu mereka jaga sedemikian rupa. Ada hukum sipil lainnya, yaitu apa? Mereka tidak boleh kawin campur. Bagaimana dengan kitab Rut? Pelanggaran ya kan? Mahlon dan Kilion, ya kan? Berarti Elimelek itu sudah membiarkan anaknya melakukan kawin campur. Nah ini dia. Tetapi sekali lagi ada beberapa tanggapan yang melihat bahwa kasih Tuhan melampaui batasan etnis. Ya, itu salah satu tanggapan. Kalau itu dirasa saudara memuaskan, ya sudahlah, itu cukup jelas. Ya saudara nggak perlu berita lagi. Tapi kalau sebagai seorang teolog yang berpikir kritis, maka seharusnya jawaban atau tanggapan teologis ini masih perlu didalami. Ya. Saudara perlu menyelidiki sejarah bagaimana keberlangsungan selanjutnya. Apakah memang ini ada suatu kesengajaan atau tolerir atau benar seperti yang dikatakan ini inklusif atau seperti apa? Apakah hukum itu sudah dianulir? Setelah Ulangan 23 ayat 3 itu ada anulir, boleh kemudian Rut bisa masuk. Apakah seperti itu? Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah ini diskusi ya, diskusi. Jadi sebelum saudara nanti bertanya itu, saya sudah tampilkan ini, ya, saya sudah tampilkan ini, bahwa ternyata ada diskusi di dalam Ulangan 23 terkait ya. Saudara pasti akan nanti membandingkan apa-apa yang terjadi dalam kitab Rut itu dengan hukum-hukum, baik itu hukum sipil, hukum moral, hukum ibadah, nah, yang berlaku di kalangan orang Israel. Karena keluarga Elimelek adalah keluarga dari Israel. Keberlangsungan hidup mereka itu terkait dengan pola hukum yang berlaku di Israel. Maka nanti mereka bisa menjumpai Boas dan kemudian ya nanti ada semacam sesuatu yang menurut kita kok aneh. Apa yang dilakukan Rut itu sesuatu yang aneh. Tetapi ini sebenarnya mereka sedang menerapkan salah satu hukum yang berlaku bagi orang Israel. Nah, maka sebelum kita nanti belajar kitab Rut, akan baik kalau kita itu mempelajari yang namanya hukum yang berlaku di Israel, khususnya perkawinan leviran. Ya, hukum mengenai pernikahan atau perkawinan leviran itu seperti apa? Karena nanti akan berkaitan, ya, berkaitannya. Nah, diskusi yang kedua, atau mungkin saudara akan menanggapi, saya punya gagasan lain terkait dengan diskusi ini. Ada masalah di 23 di mana Ulangan 23 ayat 3 di mana orang Moab itu sebenarnya
10 generasi ke-10 itu nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Yang dimaksud jemaat Tuhan itu di mana? Apakah masuk? Nah ini yang perlu diteliti. Jemaah Tuhan itu maksudnya apa? Apakah mereka nggak boleh dalam konteks ibadah datang? Ya. Apakah mereka boleh masuk ke wilayah itu dan menikah, tapi tidak boleh menjadi orang Yahudi atau Yudaism yang percaya kepada, maksudnya itu nggak boleh menjadi satu persekutuan atau sepengakuan. Nah, apakah seperti itu? Ada batasan tertentu di mana mungkin mereka bisalah jadi istrinya orang Israel, tapi harus ada pengecualian begini. Atau mereka mungkin harus meninggalkan agamanya, kemudian konfirmasi atau sidi dulu, seperti itu kira-kira ya, baru diterima, atau seperti apa? Mungkin ada tanggapan saudara-saudara ya, karena kita belum ada analisis ya, mungkin hanya baru pemikiran-pemikiran awal ya mengenai diskusi ini. Kalau ada silakan. Belum ada? Belum ada ya. Baru menjumpai ini juga ya. Baru tahu ada masalah ini juga ya. Oke. Diskusi yang kedua. Nah ini. Ini yang nanti akan kita jumpai, ini saya makanya pengenalan dulu ya, namanya introduksi, itu pengenalan. Oke, saya akan perbesar dulu. Oke. Ada diskusi yang kedua, ini bukan masalah bukan masalah teks ya, tapi ini adalah hal-hal yang biasa didiskusikan di dalam pembelajaran kitab Rut ya. Maka kitab Rut itu menjadi penting, menjadi bagian penting. Ada yang namanya peran Boas sebagai penebus. Apa yang didiskusikan? Boas berperan sebagai penebus, atau dalam bahasa Ibrani itu Goel. Di dalam kisah Rut itu dia menjadi penebus, bukan penebus dalam konteks Yesus Kristus menebus dosa, tetapi orang yang menebus keluarga yang sudah kehilangan ahli waris. Ini dia, warisan. Secara hukum si Rut dan Naomi itu mereka sudah kehilangan warisan. Karena sistem sistem patriark itu kalau nggak ada laki-laki berarti ya mungkin warisan yang mereka miliki itu sudah tidak ada lagi. Maka Rut bekerja di ladang Boas ya, tidak bekerja di ladangnya Naomi. Seharusnya kan pulang ke sawahnya sendiri, kerja di sawahnya sendiri kan begitu ya, tapi nggak ada. Maka dia bekerja di ladangnya orang lain, dan kebetulan itu ladangnya Boas, dan kebetulan juga Boas adalah familinya nanti kita lihat. Kalau saya sering bercanda dengan istilah tema utama kitab Rut itu kebetulan. Kebetulan. Jadi kalau dalam istilah yang yang tidak formal ya, banyak kebetulan yang bisa kita lihat di dalam kitab Rut, dan kebetulan itu bisa dimaknai sebagai, atau harus dimaknai sebagai cara Allah memelihara umat. Bukan suatu kebetulan yang terjadi begitu saja ya, tapi ini adalah bagaimana Allah memelihara umat. Nah, Boas di sini berperan sebagai penebus yang menimbulkan diskusi tentang konsep penebusan dalam konteks perjanjian lama. Itu konteks penebusan seperti apa? Dan apa kaitannya dengan penebusan dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus? Nah ini dia.
Lain sekali kata penebusan yang dipahami dalam perjanjian lama dengan penebusan yang dipahami di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Lain karena ya, serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Saya katakan demikian. Tak samanya apa? Karena di dalam perjanjian lama Boas itu menebus dalam pengertian dia menjadi orang yang mengangkat orang yang sudah tidak punya warisan menjadi orang yang punya warisan kembali. Nah ini dia, dengan cara menikahinya. Nah, ternyata di dalam perjanjian baru kita juga meyakini ada satu kata, penebusan, redemption, agorazo. Nanti kita akan lihat apakah itu memang goel itu diterjemahkan dalam LXX menjadi penebusan dalam bahasa Yunani. Ya itu. Nah, kalau demikian, apa maknanya? Apakah kita bisa menjadikan penebusan dalam perjanjian lama itu sebagai prototipe, sebagai gambaran untuk melihat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus tidak pernah menikahi siapapun, ya kan? Tapi ternyata konsep penebusan dalam perjanjian baru salah satunya adalah membuat kita memahami bahwa kita itu nggak punya warisan dulu. Kalau dalam 1 Petrus itu bagian ya, bagian yang disediakan. Kita itu menerima bagian atau warisan lebih tepatnya. Kita yang dahulu bukan umat Allah sekarang menjadi umat Allah. Kita yang dahulu tidak punya warisan sekarang menjadi warisan karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, maka ini ditanggapi, kitab Rut ini ditanggapi sebagai prototipe atau bayangan. Bayangan dari penebusan yang akan datang melalui Kristus Yesus. Bayangan itu berarti semacam ini loh, nanti kamu akan melihat bentuk yang sebenarnya, tapi ini bayangannya, kira-kira begitu. Potretnya. Jadi kalau kalian itu misalnya ini belum pernah bertemu dengan yang namanya Pak siapa tak? Saya nggak mau pakai tokoh politik lagi. Bertemu dengan Pak B misalnya ya. Belum pernah bertemu. Lalu saudara dikasih lihat deskripsinya. Pak B itu orangnya tinggi besar, rambutnya putih, ya kan? Kira-kira begitu. Lalu datanglah seorang yang bercirikan sama. Oh, ternyata ini bentuknya. Nah, maka yang tadi disebut itu adalah bayangan, ya kan? Tapi yang nyata adalah ketika dia datang. Nah, sama penebusan yang dilakukan Yesus itu adalah realisasi, kenyataan. Nah, kalau tidak ada gambarannya kita nggak bisa ngerti. Oh, ini tuh yang dimaksud penebusan. Ya. Nah, kalau kita disebut nubuatan, jelas ini sudah sesuatu yang berbeda. Kalau nubuatan itu adalah sesuatu yang kemudian penggenapannya itu sesuai, sama. Tapi kalau ini adalah tipologi. Tipe. Contoh. Nah, ini saya pakai ilustrasi. Saya mau bikin rumah. Saya punya desain rumah. Ini ya. Saya masih punya angan-angan. Saya punya rumah. Nah, saya punya desain ini. Saya punya desain. Ini namanya prototype. Ini gambaran.
Dari samping depan seperti ini bentuknya. Samping kiri seperti ini bentuknya. Nah, ini dari belakang. Sekalipun ini sudah jelas dilihat, depan, belakang, atas, samping, bawah, ya. Tapi ini bukan rumah yang sebenarnya. Ini prototipe, ini gambaran. Nah, kalau sudah bangun rumah, sudah jadi, nah ini baru rumah yang sebenarnya. Nah, tapi kalau kita tiba-tiba tidak ada gambaran, tiba-tiba ada bentuk rumah, seret jadi. Ini rumah siapa ya? Nah, begitu loh. Oh, yang saya tahu ini adalah gambaran rumahnya Pak Agus yang dulu dikasih gambar itu. Nah, kira-kira begitu. Ini prototipe. Salah satu pandangannya seperti itu. Tapi ini satu tanggapan ya. Bisa disebut prototipe atau bayangan dari penebusan yang datang melalui Kristus. Kalau nubuatan berbeda lagi. Nubuatan itu berarti apa yang dikatakan nanti itulah yang terjadi. Contoh Yesaya. Ketika dia mengatakan, "Hai Bethlehem, engkau yang terkecil dari dari padang bulan nanti akan bangkit seorang." Dan ternyata apa yang terjadi? Mesias benar-benar lahir di Bethlehem. Dinubuatkan juga bahwa dalam kitab Mazmur ya, keledai tunggangan. Terjadi betul demikian. Dinubuatkan mengenai membuang undi, terjadi betul ketika Mesias Yesus mati di kayu salib. Prajurit Romawi membuang undi. Apakah mereka membaca dulu nubuatan PL sehingga ayo kita genapi ini? Orang Romawi mana ada yang tahu kitab Tanakh. Tapi ketika mereka membuang undi, secara kebetulan mereka sedang menggenapi apa yang dinubuatkan. Nah, itu dia. Oke, jadi ini disebut prototipe. Jadi Boas dengan menyelamatkan Ruth dan Naomi dari kemiskinan dan memberikan mereka masa depan, ya itu tadi, melambangkan bagaimana Kristus menebus umat manusia dari dosa dan memberikan kehidupan kekal. Nah, ini dia. Ini prototipe. Tipe. Kita bisa melihat penebusan Yesus yang memberikan kehidupan kekal. Itu kan sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dilihat. Adalah pengharapan yang belum kita nikmati, masih nanti. Bagaimana kita bisa tahu gambarannya? Dengan melihat kisah Ruth. Oh ya, Ruth itu dulu nggak berpengharapan, hampir hilang generasi. Tapi dengan adanya penebus tadi, dia punya lagi generasi. Nah, masa depan punya. Dan bisa melanjutkan kehidupannya. Saya setuju dengan diskusi ini. Tetapi ini juga perlu diteliti lebih lanjut. Kalau saudara mau membuat artikel, berarti saudara akan memberikan tema tipologi penebusan dalam kitab Rut. Ya kan? Penebusan dalam kitab Rut sebagai tipologi penebusan Kristus Yesus. Nah, itu dia. Apa kemiripan-kemiripannya? Apa perbedaan-perbedaannya? Nah, itu yang bisa kita lihat. Itu diskusi yang kedua. Nanti kita akan dalami lagi. Nah, yang ketiga ada diskusi mengenai genealogis ya. Apa itu genealogis? Keturunan ya, garis keturunan. Gen, ya gen betul. Oke, lihat ya.
Oke, jadi kecil ya. Oke. Kitab Rut ini kalau nanti saudara baca di bagian akhir itu terdapat garis keturunan yang menunjukkan bahwa Rut adalah nenek moyang disebutkan. Ya benar ya, karena Rut itu ibu feminin nenek moyang, bukan kakek moyang. Nenek moyang Raja Daud yang menempatkannya dalam garis keturunan Mesias menurut tradisi Kristen. Artinya ketika kita melihat Injil ya sinoptik ya, beberapa Injil sinoptik ya yang menulis tentang silsilah atau genealogis dari garis keturunan Mesias itu, Rut disebutkan. Nah, ada perdebatan tentang signifikasi atau kepentingan genealogis ini dan mengapa penulis kitab merasa penting untuk menekankan garis keturunan ini. Kenapa kok Rut yang adalah perempuan, satu sisi perempuan ya, biasanya kalau perempuan itu tidak disebut tuh di dalam garis keturunan, yang disebut adalah bapaknya, tapi di perempuannya justru bukan buasnya tapi perempuannya. Dalam tradisi Kristen Rut disebutkan. Nah, apa pentingnya penyebutan ini? Dan mengapa penulis kitab merasa penting menekankan garis keturunan yang dari kitab Rut? Dari Rut, bukan dari buasnya, tapi dari Rut. Nah, kalau saudara mau meneliti teks lagi sekali lagi, belum pernah ada yang meneliti genealogis. Belum pernah ada yang membuat artikel analisis teks ya, makalah mengenai silsilah di dalam tradisi Kristen, baik yang ditulis oleh Matius maupun Lukas. Kalau Markus nggak menulis genealogis ya, Markus langsung ya, Markus itu kitab pendek ya. Jadi Matius dan Lukas menulis silsilah. Ya. Mungkin suatu saat saudara bisa membuat artikel. Kalau di kampus lain ini artikel itu syarat untuk mengajukan proposal. Nanti tahun depan itu sudah akan saya berlakukan demikian. Jadi sebelum nulis proposal, mahasiswa harus sudah membuat jurnal yang tersubmit di salah satu jurnal nasional. Ya untuk awalnya ya nggak usah yang terakreditasi Sinta ya. Pokoknya yang penting jurnal nasional. Supaya kalian itu mengerti dunia penelitian secara nasional. Kalau tahun ini masih belum. Tapi tahun depan menjadi syarat untuk mengajukan proposal. Nulis salah satu jurnal penelitian mahasiswa, bukan penelitian dosen ya. Kalau dosen ada lagi, penelitian mahasiswa ada. Jadi jurnal itu ada jurnal penelitian mahasiswa, ada jurnal penelitian sebagai dosen. Nah, saudara bisa mewarnai penelitian itu dari STT Lutheran. Wah itu, jadi ada pesan yang khas. Oh kalau STT Lutheran pasti nih pembahasannya hukum dan Injil nih pasti nih penelitiannya. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Nah, tahun depan pasti akan meningkat itu standarnya. Jadi jangan merasa saudara sekarang standarnya paling tinggi, ya memang paling tinggi dari sebelumnya. Tapi yang namanya standar itu tidak stuck. Ya, tidak stuck. Standar akademis itu harus begini. Bertahap. Ya. Maka kalau saudara membuat penelitian atau skripsi, nyontek penelitian atau skripsi sebelumnya, saudara sedang melihat standar di bawahnya. Saya sarankan jangan. Oke. Nah, ada berapa tanggapan
Salah satunya adalah dengan mengatakan garis keturunan ini menekankan bahwa orang-orang yang berasal dari latar belakang non-Israel, tadi siapa Rut tadi ya, dapat berperan penting dalam rencana keselamatan Tuhan. Kenapa kok Rut itu ditulis padahal Rut orang Moab? Ya karena ternyata orang non-Israel sekalipun dapat berperan penting dalam rencana keselamatan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan seringkali melibatkan cara-cara yang tak terduga dan orang-orang yang tidak terduga. Nah, ini salah satu tanggapan. Tapi bagaimana dengan ini kemurnian genealogis? Apakah kemudian bisa dikatakan genealogis garis keturunan itu tidak murni karena ada Moab di situ? Ini perlu diteliti lebih lanjut. Ini kan bisa jadi latar belakang masalah kan? Ini adalah salah satu argumen. Saudara harus menyangga itu. Ya memang bisa saja sih gampang ya. Istilahnya bisa dikatakan, oh ya Tuhan berperan, bisa berperan penting dalam rencana keselamatan dengan menggunakan banyak orang, bahkan dari non-Israel. Tapi pertanyaannya sekali lagi, yang namanya genealogis itu penekanannya adalah apa namanya, kemurnian garis keturunan. Nah ini ya, ini diskusi yang ketiga. Lalu apa lagi? Diskusi keempat. Nah ini menarik ya. Diskusi keempat ini tentang yang bisa kita pahami dari kitab Rut adalah mengenai peran wanita. Nah ini mungkin cocok ya dengan kebutuhan di gereja yang menekankan perbedaan peran, bukan peran laki-laki loh, jangan salah ya. Kita itu seringkali salah persepsi. Kita itu seringkali mengatakan wanita tidak boleh, wanita tidak boleh, wanita tidak boleh. Itu kurang tepat. Yang benar seperti apa? Wanita peranannya ABCD, pria peranannya ABCD. Kalau dikatakan wanita tidak boleh, wanita tidak boleh, itu sama seperti kita itu sedang mengatakan, contoh, kalau wanita itu nggak boleh pakai apa namanya, nggak boleh pakai belangkon ya. Wanita nggak boleh pakai belangkon ya. Tahu nggak belangkon? Topi Jawa itu ya. Ya karena memang belangkon itu adalah pakaian miliknya laki-laki. Nggak pantas untuk dipakai oleh. Beda. Kalau wanita pakai apa? Sanggul, ya kan? Karena memang sudah ada hal-hal yang membedakan antara pakaian laki-laki dengan pakaian wanita. Kalau pakaian wanita dipakaikan kepada laki-laki atau sebaliknya, laki-lakinya pakai sanggul, ya nggak pantas, nggak pantas. Tapi penjelasannya kan harus dari awal. Pria itu punya pakaian ABCD, kelengkapannya ini. Wanita kelengkapannya ini. Bukan langsung wanita tidak boleh, pria tidak boleh, wanita tidak boleh, gitu. Jadi akhirnya hanya hukum baru yang kita tahu. Oke, nah di dalam kitab Rut ternyata kita bisa mendapati salah satu diskusi yang menarik, yaitu mengenai peran wanita dalam kitab suci. Ini salah satu yang ditunjukkan mengenai peran wanita. Nah, dulu pernah Pak Simarmata menerjemahkan artikel yang bagus ya mengenai peran wanita dalam Alkitab. Ada banyak wanita yang berperan, bahkan tanda kutip dia menjadi pemimpin atas laki-laki dalam waktu-waktu tertentu. Ini menarik diulas di dalam artikel yang ditulis oleh teolog dari
luar negeri dan sudah diterjemahkan oleh Pak Simar Mata. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peran laki-laki dan wanita. Nah, bagaimana dengan kitab Rut? Peran wanita dalam kitab Rut ini menarik karena kitab Rut sering digunakan dalam diskusi tentang peran wanita. Beberapa menyoroti bagaimana Rut dan Naomi, dua tokoh wanita, memainkan peran utama dalam cerita ini tanpa kehadiran dominan tokoh pria sampai Boaz muncul. Kemunculan Boaz pun tetap, istilahnya kalau dalam narasi itu, dalam kisah itu adalah tokoh yang kemudian seperti menjadi solusi, ya, menjadi solusi atas masalah yang dihadapi oleh para wanita tadi. Nah, apa tanggapannya? Apakah kemudian ini menjadi legitimasi bahwa wanita itu bisa mengambil alih peran pria seperti tadi? Oh, kalau wanita berarti boleh pakai belangkon, pria boleh pakai sanggul. Yang terjadi ya ketidakpatutan, ya, ketidakpantasan. Memang, nah ini salah satu, ini bukan saya ya, tapi ini tanggapan yang sudah ada. Saya berharap sebenarnya saudara itu memberi tanggapan juga dengan pancingan ini. Ini menyoroti bahwa Alkitab memberi ruang bagi wanita untuk menjadi tokoh utama dalam narasi Tuhan. Narasi Tuhan sebagai saudara ya. Kitab Rut menunjukkan bahwa wanita tidak hanya memainkan peran mendukung, tetapi dapat menjadi agen utama dalam penggenapan rencana Tuhan. Apakah kalau demikian, implementasinya wanita dapat menggantikan peran pria? Inilah yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini. Begitu harusnya ya. Orang itu dibuat penasaran untuk mencari jawaban. Itulah akar permasalahan. Permasalahan skripsi itu seperti itu. Permasalahan artikel itu seperti itu. Berakhir dengan pertanyaan yang perlu pemikiran. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, nggak ada yang perlu dipikirkan, itu berarti belum ketemu masalah. Belum ketemu masalah ya. Kalau saudara masih menjelaskan latar belakang kitab, latar belakang berbagai macam tafsiran-tafsiran, lalu kemudian penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut. Lah, yang diteliti apanya? Belum ada. Tetapi kalau sudah ada buah pemikiran yang menimbulkan rasa ingin tahu yang lain, nah itu baru ketemu permasalahan. Nah, jadi ini salah satu tanggapan. Saudara setujukah dengan tanggapan ini? Atau punya tanggapan yang lain? Belum ada tanggapan? Saudara setuju wanita itu punya peran yang besar dalam hal menjadi penggenapan rencana Tuhan? Saya setuju. Saya setuju. Mengapa? Salah satunya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Siapa yang menerima janji proto evangelium? Siapa itu? Kepada siapa dia mengatakan? Pada Hawa. Keturunanmu perempuan, keturunan perempuan. Ya. Siapa lagi? Maria. Penggenapan rencana Allah melalui Maria.
Apakah kemudian Maria menggantikan peran laki-laki? Tidak. Dalam menjadi pemimpin atas wanita, tidak. Apakah karena Maria diberikan bayi Yesus melalui Roh Kudus, lalu kemudian dia merendahkan Yusuf suaminya dan tidak menganggapnya dia sebagai pemimpin keluarga? Tidak. Dia berperan dalam pengenapan rencana Allah, ya, tetapi dia tidak mengambil alih peran laki-laki dalam memimpin keluarga itu. Nah, maka saudara perlu membaca salah satu artikel yang dulu pernah diterjemahkan, ya, peran wanita di dalam Alkitab itu, ya. Masih ada, ya? Masih ada. Oke, bisa kita diskusikan minggu depan, ya. Kalau sudah membaca, saudara bisa diskusikan tanggapan dalam diktat itu apa, artikel itu apa. Itu bagus. Karena banyak sekali jemaat yang bertanya, nanti kalau saudara jadi vikaris, pasti pertanyaannya, Pak, wanita boleh begini nggak? Pak, wanita boleh begini nggak? Jangan pernah mengatakan boleh dan tidak sebelum saudara menyampaikan apa sih kehendak Tuhan di dalam penciptaan terkait wanita dan pria. Apa sih yang dilakukan Tuhan terhadap pria dan wanita? Peran yang dibagikan kepada masing-masing keduanya dari urutan penciptaan, jangan dari urutan yang lain-lain. Jangan dari jasa-jasa yang sudah pernah dibuat oleh para wanita, ya? Jangan dari contoh-contoh yang pernah dibuat oleh para wanita, bukan. Tapi dari kronologi penciptaan. Ini loh, pada dasarnya ini Tuhan itu menciptakan pria itu untuk ini, Tuhan menciptakan wanita untuk ini. Itu dia. Oke, diskusi yang kelima. Nah, ini diskusi yang kelima. Ini masalah konteks, ya, konteks historis, ya. Maka kita perlu mempelajari yang namanya hermeneutik, historis gramatikal, karena konteks historis itu penting, saudara. Konteks sejarah dan konteks sosial itu menjadi diskusi yang cukup baik di dalam pembelajaran kitab Rut. Beberapa sarjana mempertanyakan kapan kitab Rut itu ditulis dan dalam konteks sejarah apa, konteks sosial apa. Tadi sudah disebutkan di awal, saya menjelaskan bahwa ini ditulis pada masa hakim-hakim, ya. Tetapi pertanyaannya, pada masa hakim-hakim apakah ini sebuah kisah yang ditulis selama masa pasca pembuangan? Ditulisnya loh, penulisannya loh, bukan. Kalau kisahnya mungkin iya, kisahnya iya, tapi penulisannya. Apakah ini ditulis selama masa sesudah pembuangan untuk mengajarkan nilai-nilai inklusif? Atau apakah ini ditulis lebih awal sebagai bagian dari tradisi naratif Israel sebelum pembuangan, ya? Penulisannya. Kalau kisah itu memang terjadi tadi seperti yang saya jelaskan. Kisah Elimelek dan keluarga Naomi itu terjadi pada masa hakim-hakim, ya. Tapi penulisannya itu kapan kira-kira? Untuk apa? Nah, ini sudah mulai yang namanya analisis sastra, ya. Ini sudah lebih berat nih masalahnya. Kalau untuk S1 saya kira diskusi ini terlalu sulit, ya, terlalu sulit. Tetapi saya menampilkan ini ada diskusi. Jadi kalau sudah level yang lebih tinggi, saudara akan mendiskusikan yang namanya
konteks penulisan, analisis sastra, analisis sastra, kritik sastra. Ya. Ada pandangan yang menjelaskan bahwa pandangan tentang waktu dan konteks penulisan kitab ini memang bisa mempengaruhi interpretasi teologis. Jika ditulis pada masa pasca pembuangan, kita menentang sikap eksklusivisme etnis yang muncul setelah pembuangan Babel. Jadi kitab Rut mungkin dimaksud untuk ini kepotong ini untuk menjelaskan apa ini kemarin saya kepotong ya. Belum saya save nih. Nah, ini yang saya maksud kitab Rut untuk menjelaskan ajaran-ajaran moral terkait dengan eksklusivitas orang-orang Israel supaya tidak terkontaminasi. Maksudnya seperti itu. Ini ajaran moral. Jadi ini ditulis supaya orang Israel itu punya acuan nih loh. Kalau kita itu memiliki hubungan dengan orang-orang Moab atau musuh Israel, nah ini akibatnya. Kira-kira begitu. Ajaran moral. Tetapi diskusi yang kelima ini saya kira belum bisa kita dalami. Kecuali kalau sudah pengen ya lebih dalam boleh ya. Tapi 1 sampai 4 itu memungkinkan kita untuk memberikan diskusi nanti supaya lebih interaktif ini loh yang nanti akan kita jumpai. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini introduksi mengenai kitab Rut ya, kitab Rut yang akan kita dalami secara induktif ya. Kita akan melihat secara induktif dari dalam teks ya, kemudian kita akan mendapati apa-apa sih sebenarnya yang tertulis di sana. Apakah ada pertanyaan mengenai introduksi kitab Rut? Belum ada? Bisa kita masuk ke dalam pembahasan? Ya, saya nanti akan mengirimkan file dan saya sudah mengirimkan di portal e-learning ya. Kalau nanti saudara akses e-learning, sudah punya akun e-learning ya. Saya di mata kuliah yang lain itu mengupload semua pembelajaran lewat e-learning. Jadi kalau ada beberapa mata kuliah yang mungkin terlewat, saudara tidak bisa hadir, saudara bisa mengikuti itu. Saya tampilkan, makanya saya rekam ini. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Rut dan ya, saya mohon maaf karena diktatnya belum tercetak ya. Nah, diktat ini sebenarnya sudah ada dan saya berharap minggu depan sudah ada bentuk cetak. Kalau sampai minggu depan tidak ada cetaknya, silahkan sudah ngeprint sendiri. Saya akan kirimi file. Saya tidak tahu kendalanya apa. Tapi saya orang yang tidak suka menunggu-nunggu. Kalau memang ditunggu lama, saya melakukan sendiri. Kira-kira begitu. Ya. Jadi silahkan saudara nanti download ya, atau kalau misalnya mau pakai flash disk boleh. Enggak terlalu tebal ya. Ini satu segini, mungkin bisa difotokopi sendiri atau print sendiri silahkan. Ya, daripada menunggu terlalu lama. Atau mungkin cukup karena semua pakai laptop ya, kecuali ada juga, Kelvin ada juga. Boleh pakai laptop, lebih efisien ya. Semua karena sudah skripsi jadi sudah berlaptop semua ya. Saya berharap ini memperlancar saudara. Jadi ada yang sudah punya e-filenya? Filenya? Ya, nanti saya akan bagikan filenya. Oke. Tidak perlu mencatat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Rut, di mana di situ kitab Rut bisa dilihat sebagai sebagai kitab yang menunjukkan betapa Tuhan masih memelihara dan menolong orang-orang yang setia.
Walaupun mereka hidup dalam lingkungan yang dalam tanda kutip murtad ya. Siapa itu? Orang Moab. Itu sebagai representasi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, dalam ibadah orang Yahudi kitab Rut dibaca pada hari raya 7 minggu. Ini penggunaan kitab Rut ini. Karena kitab Rut adalah salah satu kitab dalam Tanakh ya. Dan kalau hari raya 7 minggu itu kitab Rut itu dibacakan. Sama seperti kita dalam tradisi gereja Protestan, kita memiliki kalender gereja ya. Kalender gereja di mana kalau Natal kita membacakan teks-teks kitab Natal mengenai kelahiran Yesus Kristus ya. Ada masa-masa yang namanya disebut kalender gereja itu. Ini penting untuk menolong kita mempelajari Alkitab secara komprehensif. Nah, dalam konteks perjanjian lama, tujuan utama dari kitab Rut ialah memberitahukan latar belakang Raja Daud. Ini dalam konteks PL ya, dalam konteks Tanakh. Orang Yahudi tidak pernah melihat Goel di dalam Rut sebagai prototipe, sebagai simbol atau bayangan penebusan Yesus Kristus. Tidak pernah. Ini orang Yahudi. Mereka hanya melihat kitab Rut itu sebagai latar belakang Raja Daud. Mengapa Raja Daud? Karena di dalam kitab Rut pasal yang terakhir ya, pasal terakhir itu disebutkan Boas dan Rut itu melahirkan siapa? Siapa? Ada yang sudah membaca kitab Rut? Ya. Disebutkan siapa? Ya. Obed itu siapanya? Nah, oke. Itu adalah orang tuanya siapa? Isai, kakeknya Daud. Nah, maka menjadi penting bagi orang Yahudi karena orang Yahudi sangat fokus pada garis keturunan Raja Daud. Jadi ini dilihat sebagai latar belakang munculnya atau lahirnya Raja Daud. Mereka stop sampai di situ. Sedangkan kita, munculnya Raja Daud itu adalah awal dari penggenapan nubuatan mesianik. Karena dari keturunan Daud itulah Mesias dilahirkan. Orang Yahudi mengakui Rut berperan dalam latar belakang lahirnya Raja Daud. Tapi kita sebagai orang Kristen mengakui, percaya bahwa kitab Rut penting dalam menunjukkan latar belakang bukan hanya Raja Daud, tapi Mesias, Yesus Kristus. Nah, itu dia. Nah, lalu kalau kita perhatikan tadi tema utama itu kasih karunia. Kalau dalam diktat ini saya buat kasih karunia untuk mencakup semua hal tadi. Ada pemeliharaan, ada kepedulian Allah, ada apa lagi? Pengharapan. Ada apa lagi? Pemulihan. Nah, itu dia. Pemulihan. Ini disatukan dalam satu tema yang diberi judul Hesed, kasih karunia Tuhan kepada umatnya. Karena kata Hesed itu nanti kita jumpai di dalam kitab Rut. Hesed, kasih karunia. Nah, lalu garis besarnya kita akan lihat di sini ada apa ini kalau strukturnya seperti ini, masih ingat? Ini gaya bahasa kiastik. Saya ketika ini bukan ide saya. Saya mengutip
ide dari orang lainnya, melihat garis besar dari penelitian orang lain. Tapi saya setuju dengan garis besar itu. Dia melihatnya sebagai sebuah kiastik. Kiastik ya, masih ingat kiastik itu? Strukturnya berulang dan menjadi petunjuk bahwa tema utamanya ada di bagian tengah. Ya, ada di bagian tengah. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian awal itu menandai apa ini? Situasi ya. Situasi, ini juga situasi. Jadi sama, disebutkan A dan A strip. Itu artinya sejajar. Antara A dengan A ini menandakan suatu situasi. Sekalipun berbeda situasi, tetapi ada kesamaan. Yang pertama, di awal kitab Rut, itu situasi yang dijelaskan adalah situasi kesusahan dan kekosongan. Nanti akan kita lihat, oh ini toh, kesusahan dan kekosongan itu ini. Tragis. Situasi yang dijelaskan dalam 1 ayat 1 sampai 6 ini, kita nanti akan mencoba untuk melihat situasi itu. Kalau waktunya, sudah hampir habis, 15 menit lagi. Ya, paling tidak struktur ya kita selesaikan. Dan di bagian akhir ternyata ini juga situasi, tapi situasi yang betul-betul sudah terbalik. Susahan, kekosongan, dan sukacita dan kepuasan. Ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Rut untuk Naomi. Dia tidak mau disebut sebagai Naomi, tapi dia pengen dipanggil apa? Mara, kepahitan. Panggil aku Mara saja, pahit. Jangan dipanggil aku Naomi. Kita nanti akan belajar apa itu arti Naomi. Naomi itu punya makna yang teologis yang begitu baik, tapi dia nggak mau saya dipanggil nama itu. Itu nggak sesuai dengan keadaan saya yang kosong dan susah ini. Panggil saja saya Mara. Sampai sebegitunya. Tapi di bagian akhir pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini situasi yang terbaik. Lalu kemudian B, di bagian B, kiastik, ini ada sejajar dengan yang B di bagian pasal 4. Apa itu? Mengenai apa kalau kita lihat bagian B? Naomi kembali ke Bethlehem dengan Rut. Lalu di bagian keempat, Boas mengurus pernikahan dengan Rut. Ini apa yang terjadi, kesamaannya adalah di sini. Perbedaannya di sini, tokohnya Naomi, yang di sini adalah Boas. Tapi kesamaannya adalah ini. Ini apa yang dialami oleh Rut. Yang pertama Rut kembali, yang kedua Rut menikah. Ya, ini sesuatu yang sejajar. Lalu kemudian bagian C, bagian yang menjadi pusat dari struktur, Rut dan Boas ada di ladang Boas. Ini ditunjukkan dengan karakter Boas sebagai Goel tadi, penebus. Kalau kita maknai sebagai prototipe, maka Boas itu bisa dimaknai sebagai Yesus Kristus pada masa perjanjian baru. Kira-kira begitu, prototipenya ya, bayangan Yesus Kristus. Maka ini menjadi pusatnya. Ya, jadi karakter Boas seperti apa? Dia disebut apa? Gibor Khayil, orang baik. Sekali lagi, kalau kita melihat Boas sebagai prototipe, tipologi penebus Yesus Kristus dalam perjanjian, ini cocok. Lalu di satu sisi karakter Boas disebutkan. Di sini bukan hanya Boas saja, tapi Rut juga disebut sebagai Eshet Khayil. Apakah ini merepresentasikan orang percaya sebagai mempelai Kristus? Nanti kita akan dalami itu. Maka disebut sebagai Eshet Khayil.
Kalau jemaat itu kan feminim ya, disebut sebagai mempelai Kristus. Metafor itu ya, metafor. Oke, inilah struktur yang menjadi gambaran awal ya. Oh, kalau kita lihat strukturnya berarti yang menjadi tema atau pusat adalah Boas sebenarnya. Cocok dengan tadi tema utama, chesed, kasih karunia atau mercy. Ya. Oke. Tema-tema teologis ya, tema-tema teologis nanti akan kita jumpai di dalam kitab Rut ya, ditunjukkan mengenai kedaulatan Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan itu bisa kita lihat di dalam nih, adanya bencana alam, bencana kelaparan yang terlihat di dalam Rut 1 ayat 1. Ada peristiwa alami yang bisa menjelaskan tentang kedaulatan Tuhan dalam kitab Rut. Bisa juga tadi kebetulan yang diatur oleh Tuhan. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi kebetulan, tapi ini bentuk bukti kedaulatan Tuhan. Nanti kita akan melihat banyak sekali kebetulan Rut kembali ke Bethlehem bersama Naomi. Kebetulan dia bekerja di sebuah ladang. Kebetulan ladangnya adalah milik Boas. Kebetulan Boas adalah familinya Elimelek. Kebetulan ketika dia menawarkan orang lain, keluarga yang lebih dekat untuk menjadi pengganti suaminya, Rut kebetulan gak ada yang mau. Ini menarik ya. Tapi ini yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan. Pelajarannya apa? Tuhan itu bisa memakai semua kebetulan itu untuk menyatakan rencananya. Bahkan kebetulan yang mungkin kita anggap sebagai malapetaka, sebagai sesuatu yang tidak baik, bisa dipakai untuk cara Tuhan menolong umatnya. Itu dia. Dalam rencana orang-orang yang berhasil, nah ini kira-kira khususnya dalam usaha Naomi untuk mendapatkan perlindungan bagi Rut. Pada umumnya orang Yahudi yang kaya seperti Boas itu tidak mau menikah dengan orang asing yang miskin, ya kan? Janda miskin lagi, ya kan? Nggak mau. Tetapi rencananya berhasil. Rencana siapa? Rencana Naomi itu berhasil. Bukan karena karya Naomi, bukan karena apa namanya? Bukan karena, saya mau pakai istilah apa namanya, konspirasi, ya enggak tepatnya, bukan konspirasi, bukan rencana Naomi, spekulasi Naomi, bukan juga karena rencana atau tahapan-tahapan yang dibuat oleh Naomi, bukan. Tapi ini adalah bukti kedaulatan Tuhan melalui rencana yang berhasil. Bisa juga dalam proses hukum. Kita tahu ada keluarga lain yang berhak menebus tanah, dia menyerahkan haknya kepada Boas, dan ini adalah satu proses hukum yang menjadi kedaulatan Tuhan. Ternyata ada hukum yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kedaulatan. Ada chesed, kemurahan Tuhan, atau apa namanya, mercy, ya, kemurahan Tuhan. Itu dipakai beberapa kali di dalam kitab Rut. Jadi dalam kitab Rut ada kata chesed yang membuktikan bahwa Allah itu benar-benar memberikan, menyatakan kebaikannya di tengah situasi apapun. Nah, arti dasar chesed ini berhubungan dengan dengan orang, dengan Tuhan dan manusia, menjelaskan hubungan antar Tuhan dengan manusia, ya.
Dia terkait dengan berit, perjanjian. Ada perjanjian yang diungkapkan Allah dan ada kebaikan yang dinyatakan untuk menggenapi perjanjian itu. Nah, hesed juga berarti kegiatan yang dilakukan untuk menolong orang ketika dia menghadapi situasi sulit. Ya. Hesed bukan hanya perbuatan baik secara umum, tapi ada respon terhadap kesulitan atau kebahayaan seorang. Jadi ketika orang itu menghadapi masa sulit, lemah, tidak berdaya, lalu ada tindakan menolong, nah itulah hesed. Jadi bukan sesuatu perbuatan baik secara umum, bukan, tapi perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu, yang tidak lemah, itulah hesed. Kita memahami ini sebagai perbuatan Tuhan bagi kita yang tidak berdaya karena dosa, itulah hesed. Oke, hesed juga dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa. Nggak mungkin sama-sama tidak mampu memberi hesed, nggak mungkin. Jadi hesed itu dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa untuk menolong orang yang tidak mampu tadi. Nah, hesed itu tidak bisa dipaksa, tetapi berdasarkan kebaikan atau kemurahan seorang atau Tuhan. Inilah hesed. Jadi 4 makna yang harus kita pahami dari hesed. Hesed adalah hubungan Tuhan dengan manusia. Hesed itu menjelaskan kebaikan bagi orang yang tidak berdaya. Hesed itu dilakukan oleh orang yang berkuasa dan tidak bisa dipaksa, hanya oleh inisiatif sendiri. Maka kita menerima hesed karena kita orang yang tidak berdaya. Ya. Tapi hesed itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena inisiatif Tuhan. Ini. Dan kita menerima kebaikan itu dari pribadi yang memang berkuasa, bukan orang yang tidak mampu melakukan apa. Nah ini dia. Jadi itu adalah tema teologis. Ada juga Goel yang tadi saya sebutkan ya. Ada juga Goel yang disebut sebagai penebus. Nah itu pendahuluan introduksi yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan besok pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Supaya kita bisa memahami 1 sampai 6 mungkin kita akan bahas. Supaya kita bisa memahami satu keadaan yang terlihat dalam struktur, yaitu apa? Kesusahan dan kekosongan. Apa yang membuat mereka susah dan kosong? Dengan gaya bahasa yang disampaikan oleh penulis kitab Rut ya. Nah, penulis menggunakan gaya bahasa yang sangat baik sekali untuk menunjukkan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh, ketidakberdayaan yang dihadapi oleh keluarga Elimelek ini. 3 menit. Apakah ada komentar? Ya, silakan. Oke ini. Ini tanggapan dari saya Pak. Mungkin kalau dari saya Pak, mungkin lebih bagus kita, kalau bagi saya sih, saya kalau membahasakan urusan Rut pergi ke Naomi, terus dia kembali kepada Boaz itu kan. Nah kalau bagi saya tidak bisa membahasakan itu sebagai suatu kesimpulan. Tapi bagi saya itu saya lebih bagusnya mengatakan itu adalah mungkin kehendak atau mungkin ada sesuatu yang terjadi pada itu sehingga Rut itu tidak mengikuti Naomi, tapi dia kembali kepada Boaz. Karena apa ya Pak? Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kita merencanakan, dan kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jadi mungkin lebih bagusnya kita mengatakan dia kembali karena itu adalah rancangan Tuhan, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia kembali. Saya perlu anulir dulu, tadi ada pernyataan Rut tidak kembali kepada Naomi tapi kembali kepada. Maksudnya Rut kan pergi ke Naomi, dengan Naomi pergi, tapi dikatakan itu kebetulan dia kembali gitu kan. Nah kalau bagi saya
kalau saya mau membahasakannya, saya lebih bagus dia kembali karena memang itu adalah rancangan Tuhan, atau memang ada sesuatu yang membuat dia kembali, Pak. Karena memang kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kita merencanakan, dan kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa tujuan. Contohnya begini, Pak, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi itu tanggapan dari saya. Memang saya setuju dengan tadi ada satu peristiwa di mana Ruth itu dia memutuskan untuk kembali bersama Naomi ketika ditawari untuk tetap di Moab. Dia memutuskan untuk kembali bersama Naomi. Tapi sekali lagi dia adalah orang Moab, dan mungkin selama dia menikah dengan suaminya sebagai orang Yahudi, orang Israel, dia mendengar kisah mengenai Allah Israel, dan mungkin juga dia juga masuk ke dalam Yudaisme. Mereka menjadi orang yang percaya kepada Allah Yahweh, Allah Israel, sehingga diterima. Ruth itu diterima ya, tadi Ulangan 3 ayat 23. Jadi yang saya maksud sebagai kebetulan adalah ini tadi. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Ingat, ketika ini lebih baik kita nanti baca dulu ya. Dia tidak mencari mana ini ladangnya Boaz. Ya. Dia tidak mencari ladangnya Boaz. Tapi dia asal saja mencari jelai di ladang. Dan nanti ada penjelasan bahwa kebetulan, kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Ini Rut 2 ayat 3 ini ada situasi di mana itu nampak sebagai kebetulan. Ya, kalau tindakan Rut kembali bersama Naomi ya itu bukan suatu kebetulan, itu keputusan. Ya. Keputusan yang timbul dari perasaan. Tapi itu bukan keputusan untuk memilih menyembah kepada Tuhan, bukan ya. Bukan. Ini bukan kebetulan, ini bukan keputusan teologis, tapi ini keputusan moral saja. Keputusan moral. Oke. Nah, saya kira kita akan mempelajari lebih dalam itu nanti ya. Terima kasih Pak Anjo. Tapi saya sarankan supaya saudara memahami lebih lanjut, bacalah detail teks yang akan kita dalami terlebih dahulu. Begitu ya. Bacalah detail dan bacalah sampai akhir pasal 1 sampai pasal 4. Supaya kita mengerti. Ya, karena saya sudah mengajar ini beberapa kali, jadi ya saya sedikit sombong sedikit ya. Saya sudah membaca kitab Rut mungkin ya berulang-ulang juga karena harus mengajarkan. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Ya.